Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qaidana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa afdalu salawatillahi wa atammu taslimatihi ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kembali bisa melanjutkan kajian rutin subuh kita, kajian akidah yang sudah masuk ke pertemuan ke-6. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan sama-sama kita awali dengan membacakan ayatun muhkamatun min Al-Quranil Karim min surat Yusuf, dari surah Yusuf, mulai ayat 54 sampai ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لهم بضاعة رحالهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم صدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma iyyaka na'bud laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu 'alaikat tuklan. Masyaallah muslimin, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan ke kajian kita masih dalam tema adrar al-kufr atau madar atharul kufri wa madarruh, dampak-dampak buruk dari kekufuran. Kemarin kita baru sampai nomor 5 dan hari ini kita akan mulai masuk ke nomor 6. Mudah-mudahan bisa selesai sampai nomor 15, tapi paling tidak kalau tidak cukup kita bagi 2 lagi. Baik. Di antara dampak buruk dari kekufuran, nomor 6 adalah sababun li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala atau sababun li ghadabillahi wa maqtihi azza wa jalla. Kekufuran adalah satu sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita sampaikan, kita tegaskan, ketika ada sifat kufur, maka di situ ada murka Allah. Ketika orang itu kafir, maka orang itu maghdub. Ya. Seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kita tidak mau menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya surah 16 ayat 106. 16:106. 16:106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai 109 kita baca karena ini penting. Ya, ada kaitan-kaitannya yang erat. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Man kafara billahi, siapa yang kufur billahi kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah iman, berarti murtad. Jadi kalau yang kufur tidak pernah iman ya sudah kafir. Tapi kalau dia pernah beriman kemudian keluar lagi dari keimanannya, maka disebut irtadda yartaddu, murtad, kembali lagi kepada kekufurannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang, ya, yakin, mantap, kokoh dengan keimanan, maka nanti di akhirat sebenarnya itu. Jadi siapa yang kufur kepada Allah di akhir berarti fa'alaihim ghadabum minallah, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi man kafara bim ba'di imanihi fa'alaihim ghadabum minallah wa lahum adzabun azim. Ya. Apakah semua orang seperti ini? Oh tidak, di sini ada yang dikecualikan. Siapa? Kecuali orang yang murtad, yang kafir, ya, mengungkapkan kalimat kafir tapi hatinya tidak murtad, hatinya tidak kafir karena dipaksa. Misalnya ini masuknya ke bab ikrah dalam bab fikih, bab paksaan. Ya. Di antara yang menyebabkan hilangnya hukum taklif dan sebab-sebab yang menyebabkan orang bebas dari hukum adalah paksaan. Ya. Rufi al-qalam an thalatha anin naim hatta yastayqidha. Ya. Kemudian wa anin nasi, ya, dan dari orang yang lupa, wa anis sabi, dan dari bayi sampai balik, dan kemudian diantaranya wa anil mukroh, dan dari orang yang dipaksa. Orang dipaksa, kamu kalau tidak murtad saya bunuh. Sudah ditodongkan pistolnya, kalau tidak dibunuh. Maka untuk menjaga nyawa, nah di sini, ini juga ayat ini menunjukkan betapa mementingkan masalah kehidupan dan nyawa. Nah, kita sering mengatakan bahwa hifdun nafs, jadi ada 5, ini perlu kita sampaikan juga. Ada 5 tujuan pokok diturunkannya agama. Yang pertama, hifdzuddin. Ya. Dan susunannya, ini nomor ini bisa jadi bukan susunan berdasarkan tingkatannya, tapi untuk hitungan saja. Tapi yang jelas nanti yang paling penting itu 2, yaitu hifdzuddin dan hifdun nafsi. 1, hifdzuddin, tujuan agama untuk menjaga keberagamaan, jelas. Yang kedua, hifdun nafsi, untuk menjaga diri. Yang ketiga, hifdun nasli, untuk menjaga keturunan. Yang ketiga, hifdul mali, untuk menjaga harta. Nah, dan yang kelima, hifdul ardi, ya, untuk menjaga kehormatan. Jadi 5 ini disebutnya, ini adalah al-kulliyatul khams, ya. Tujuan pokok, 5 tujuan pokok agama. Ya. Hifdzuddin, hifdun nafsi, hifdul mali, hifdun nasli, dan hifdul ardi atau hifdul irdi, menjaga kehormatan. Jadi 5 inilah yang diatur. Untuk menjaga agama adalah syariat ibadah, kebebasan agama. Untuk menjaga diri, makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, pakaian yang dianjurkan, pakaian yang diharamkan. Ya. Tidak boleh saling mengganggu, menonjok orang, menusuk orang, membunuh orang, mematahkan tangan orang, menonjok telinga orang, pecah kendang telinga, menusuk mata sampai tidak meninggal. Itu ada aturannya dalam Islam. Ya, mulai kisos kalau membunuh langsung secara sengaja, diat kalau dia tidak sengaja, atau diat kalau dia sekedar menusuk mata orang, hilang matanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kutiba alaikum fil qisasi, walakum fil qisasi hayatul ya ulil albab, al ainu bil aini, an nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu untuk menjaga diri, aturan-aturan hubungan sesama manusia. Kemudian hifdul mali,
Itu ilmu ekonomi Islam. Jual beli, pinjam meminjam, gadai, murabahah, mudharabah, kerjasama bisnis, dan seterusnya. Ya. Azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahad, dan seterusnya. Itu kehormatan orang, itu tujuan Islam. Nah, di antara yang paling penting diumumkan, kalau dia murtad, pengikutnya bisa ribuan jutaan ikut murtad. Apalagi suruh mengatakan bahwa Islam ini setelah saya pelajari sesat begini-begini, maka saya sekarang menyatakan saya pindah agama dan sebagainya. Kenapa? Karena dia dipaksa, ya, dibacakan teksnya misalnya biar orang ikut murtad sama dia. Maka kata ulama jangan. Ya, orang yang tokoh besar dalam perjuangan Islam ditakutkan orang akan mengikuti jejak kemurtadannya, maka dia harus lebih memilih, jangan memilih ayat ini, tapi harus memilih alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, seperti ashabul ukhdud yang dibakar semua. Ya. Jadi tidak boleh memilih. Kenapa? Karena ditakutkan orang akan. Itulah sebabnya katanya Imam Ahmad ketika dipenjara oleh para pemimpin Mu'tazilah agar mengikuti akidah Mu'tazilah yang menyimpang, ya, tidak murtad tapi menyimpang Mu'tazilah, ya. Maka Imam Ahmad setiap hari mendapatkan siksaan, dipukulin pakai cemeti gitu sampai berdarah-darah. Sebenarnya permintaannya dia dari pemerintah yang berkuasa saat itu, Imam Ahmad ungkapkan kalau Quran itu baru. Ya, itu pendapat Mu'tazilah bahwa Al-Qur'anu hadis, dan ini bukan momennya yang tepat untuk menjelaskan teori ini. Yang jelas apa? Contohnya di sini Imam Ahmad tidak mau mengikuti, lebih rela dia disiksa. Kenapa? Akan banyak. Imam Ahmad itu tokoh besar, ya, penulis Musnad Imam Ahmad, yang kalau dia direkam, diberitakan bahwa Imam Ahmad mengikuti itu, dan kemudian misalnya tulis saya setelah pelajari dan sebagainya, padahal di bawah todongan siksaan, banyak umat Islam akan mengikuti pendapat Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad lebih memilih disiksa terus-terusan, tapi dia tidak mengikutinya. Jadi di sini kompromi, para ulama yang tahu kapan kepentingan jiwa didahulukan, kapan kepentingan agama didahulukan. Kepentingan agama dalam arti aturan-aturan Allah. Maka dalam corona ini kita ikuti ulama. Jangan nggak apa-apa, yang penting saya bisa sholat Jumat, yang penting saya bisa ke masjid. Saya tidak enak kalau tidak ke masjid. Nah, itu bisa salah. Karena ulama sudah membuat konsep cara berpikir yang tepat, kemudian membuat fatwa, difatwakan di sini Jumat, di sini tidak, dan sebagainya, berjamaah diganti, sholat di rumah dan sebagainya. Itu ulama yang orang-orang yang mendalam, rasikhuna fil ilmi. Tidak boleh kemudian kita mengikuti rasa-rasa, sekali lagi, karena agama didirikan di atas dalil, argumen yang kokoh sehingga meyakinkan. Nah ini, jadi di sini yang menjadi titik poin penting di sini adalah fa'alaihim ghadab, mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Ini karakter kafir, awas. Karakter kafir ini jangan sampai nempel di kita. Innahum istahabbul hayatad dunya. Mereka itu mencintai kehidupan dunia. Awas, jadi kita jangan sampai salah arah. Ya, misorientasi. Orientasi kita mau kemana? Dunia ini tidak layak dijadikan orientasi. Semuanya berisi kelelahan. Semuanya berisi bayang-bayang. Semuanya berisi fata morgana. Kemudian orang kafir itu menjadikan istahabbul hayatad dunya. Sama dunia itu. Istilah Sunda itu mak ngarawu kusiku. Sudah begini pengen begini, sudah begini pengen gini. Ya, sampai istilah kikirnya itu, bakhilnya itu, sampai kikir pada dirinya sendiri. Dia mau makan aja, pelit pada dirinya sendiri. Apalagi infak. Itu orang istahabbul hayatad dunya. Ya. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Kemudian ayat 108-nya ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Itulah mereka yang oleh Allah dikunci, distempel hatinya, dikunci, tidak akan mendapat hidayah. Wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika. Orang kafir kalau dengar ayat Quran, dengar petunjuk, dengar argumen, seperti saya ceritakan tadi. Ya, alam kejadiannya apa yang terjadi kemarin ya. Profesor Dr. Dennis Walker dari Melbourne University sudah dia teliti, kitab suci yang asli itu cuma Quran, yang lain Yesus Nabi Isa meninggal, kemudian kitab sucinya Injil tidak ada, kemudian dibuatlah suruh nulis ngarang masing-masing. Mana ada asli? Dia sudah neliti dan tahu bahwa Quran itu asli, tapi apa? Karena bisa jadi
Naudzubillah. Sudah dikunci oleh Allah. Kenapa dikunci? Karena oleh dosa-dosanya yang terlampau bertumpuk. Wa ulaika humul ghafilun, sehingga tidak beriman. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Apalagi pasti di akhirat jangan diragukan mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, jadi yang pertama akan mendapatkan bahaya atau dampak buruk dari kekafiran. Nomor 6 ini dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah marah, ya kita aja dimarahin orang tua. Maka misalnya anak-anak yang masih belum nikah pulang ke rumah kan nggak enak. Ya. Suami dimarahin istri, pulang ke rumah nggak nyaman. Istri dimarahin suami, datang ke rumah nggak nyaman. Ya, kita dimarahin camat, bermusuhan dengan camat, itu hidup di kampung nggak enak. Ya, dimusuhi bupati, hidup di sekabupaten nggak enak. Dimusuhi melanggar aturan negara, dimusuhi negara, itu hidup di negara nggak enak. Maka ingin pergi dari negara. Ya, makanya orang-orang korupsi kan karena dia merasa dimurkai oleh negara, karena dia koruptor, dia lari ke luar negeri. Nah, lalu kalau yang memurkai itu Allah, kita mau lari kemana? Padahal jagat raya ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya kekafiran akan dimurkai oleh Allah. Maka siapapun yang kafir, dia orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan kafir tapi baik. Jangan dikatakan kafir tapi jujur. Karena semua perilaku orang kafir yang dilakukan bukan atas panggilan keikhlasan karena Allah, tapi kemungkinan besar adalah untuk kepentingan materi, untuk kepentingan dirinya sendiri, baik jangka waktu dekat atau jangka masa yang akan datang. Masyaallah muslimin. Yang ketujuh, asar al-kufr yang ketujuh, dampak kekufuran yang ketujuh adalah al-adawatu wal baghdha. Al-adawatu wal baghdha. Berantem terus. Tengkar terus. Ya. Sengketa terus di antara sesama mereka. Poin ini saya agak menarik, ya. Jadi bisa kita katakan kalau ada orang mukmin dengan orang mukmin berantem terus, sengketa terus, nggak beres-beres, ya, maka bisa jadi itu orang mukmin yang bau kafir. Maaf ya, dia mukmin sih mukmin, tapi baunya bau apa? Bau karakter kafir. Kan berantem terus, sengketa terus, perang terus, dan sebagainya. Itu karakter kafir itu. Ya. Kalau orang mukmin terhinggapi, tidak pernah berhenti berantem, terus kerjaannya sengketa, terus musuh-musuhan, terus nggak ada hentinya. Maka ini orang mukmin bau kafir ini. Mukmin tapi bau kafir. Ya. Dan kata orang, mendingan jadi ada istilah. Mendingan jadi ustadz yang bau, mendingan bau ustadz. Ya. Ya, pilih aja, mendingan ustadz tapi bau, atau mending bau ustadz. Nah, dua-duanya jelek lah. Ya. Kafir, bau mukmin jelek. Kalau ada kafir punya beberapa karakter mukmin, karena tadi tidak ada artinya, kemarin sudah dijelaskan. Kalaupun melakukan hal yang dianggap baik, tidak ada artinya. Mukmin bau kafir juga tidak baik. Ya. Jadi sebetulnya yang semuanya ini adalah karakter kafir yang kalau ada di orang mukmin, ya itu berarti orang mukmin masih terjangkit, terpapar penyakit kekufuran gitu. Ya, jadi di antara dampak buruk dari kekafiran ada suka musuh-musuhan terus, gontok-gontokan terus. Ya, dalilnya surah 3103. Surah 3103. Ayatnya masyhur nih. Surah 3103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, agama Allah, aturan-aturan Allah jami'an semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian pecah belah, cerai-berai, gontok-gontokan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuh-musuhan. Kapan? Ketika sebelum iman maksudnya. Ya, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah kemudian mentaklib, mengikat, mentautkan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah menjadi saling bersaudara. Masyaallah muslimin, perpecahan, berantem, gontok-gontokan, peperangan adalah karakter orang kafir. Maka jangan sampai. Maka Allah mengatakan, misalnya ada satu ayat yang secara tegas melarang kita berpisah-pisah, bercerai-berai, berantem. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ya. Surah 3 ayat 105-nya. Oh ya, 105-nya ini. 103, 105 ya. 105-nya ada langsung perintah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum. Jangan seperti orang yang pecah belah sebelum yaitu orang kafir. Ya, jadi kafir terbukti dalam sepanjang sejarah, orang-orang kafir itu berantem terus, perang terus kesukaannya. Ya. Dan itu yang terjadi di Madinah sebelum datang Islamisasi yang dibawa oleh Rasulullah, dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kabilah Aus, kabilah Khazraj, kabilah itu berantem perang terus gak pernah berhenti. Ya, bahkan ada satu kisah ya dalam sejarah Islam dan tarikh Islam dikatakan, setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Aus, kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu hidup berdampingan, damai, saling cinta mencintai. Ya. Diriwayatkan oleh para ahli sejarah, oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham, Imam Tabari, Imam Baghawi, Imam Syaukani, Imam Ibnu Mundir. Ya. Satu kisah bahwa satu ketika namanya seorang Yahudi yang masih dalam keyahudiannya dan benci terhadap umat Islam, namanya Syas. Ya. Syas. Syas, sin, alif, sin, Syas bin Qais. Ya, dia adalah tokoh Yahudi, benci kepada Islam, ya, benci kepada Rasulullah, benci kepada pengikut Rasulullah, benci kepada para sahabat. Dia melihat orang Aus dan Khazraj itu setelah datang Rasulullah kok jadi saling mencintai, hidup damai, berdampingan, saling bantu dan sebagainya. Maka dia tidak senang, ya. Kemudian dia meminta, ya, kakek-kakek penjahat ini meminta seorang anak muda dari Yahudi. Kata dia apa? Pergilah kau ke sana, duduk bersama mereka, hasut mereka. Oh, jadi mengutus penghasut nih yang suka menggoreng, kan? Istilah sekarang suka menggoreng berita, ya, menggoreng informasi, kemudian digoreng biar panas. Nah, datanglah anak muda itu, kemudian kamu datang ke sana, obrolin apa? Obrolin dulu ketika peperangan terakhir. Perang Bu'as namanya, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ceritakan kepada mereka, ceritakan ke Aus bahwa orang Khazraj itu jahat telah. Pokoknya begitu, adu-adukan. Ya. Berhasil itu ya. Ya. Sampai dua kelompok Aus dan Khazraj yang sedang dalam ngobrol itu, bisa anak-anak semua, akhirnya pada marah semuanya. Ya. Kata mereka, asilah, mana senjata, mau berantem lagi mereka. Ya, dipanas-panasin sama anak muda yang diutus oleh orang Yahudi. Ya, sudah rame itu orang mau pada berantem di jalan-jalan. Datanglah Rasulullah, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka, orang yang sedang bertengkar di jalan, mau perang lagi antara Aus dan Khazraj, ditemani oleh sahabat Muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, Allah, abida'wal jahiliyah, wa ana baina adhurikum. Apakah kalian akan menghidupkan lagi kebudayaan jahiliyah? Kehidupan jahiliyah, kehidupan peperangan, kehidupan berantem, kehidupan percekcokan. Ba'da idhadakum,
dan saya masih hidup, kata Rasulullah, apa kalian mau kembali lagi ke jahiliyah? Apa itu istilah jahiliyah? Berantem, cekcok. Kafir itu cekcok. Padahal saya masih hidup. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian, memuliakan kalian, memutuskan kalian dari mata rantai kejahilian, menyelamatkan kalian dari kekufuran, mentautkan hati-hati di antara kalian. Tapi kalian kemudian hari ini kembali menjadi ila ma kuntum alaihi kufar. Perhatikan kata-kata Nabi. Summa tarji'una ila ma kuntum alaihi kufarun. Kemudian kalian kembali lagi ke masa-masa di mana kalian kafir. Jadi orang Islam, sudah masuk Islam, tapi senangnya berantem, cekcok dengan tetangga. Di rumah cekcok dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua yang berhubungan dengan dia berantem terus. Nggak ada. Jadi ini orang pembawa masalah. Ya, jadi bukan pemberi solusi, tapi pembawa masalah di mana-mana. Maka ketahuilah orang itu membawa karakter kekafiran. Karena itulah karakter kekafiran. Maka kemudian fa'arafal qaum annahwa naz'atun minasyaiton. Akhirnya kaum Aus dan Khazraj tahu bahwa dia terjebak oleh tipu daya, ya, skenario busuk yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka kemudian mereka kembali dan saling peluk-pelukan dan saling memaaf-maafkan. Ya, jadi poinnya di sini, kekufuran adalah bibit biang keladi, sumber dari segala permusuhan dan percekcokan, atau kekufuran atau percekcokan, berantem, pertikaian, itu adalah karakter kekafiran. Maka jangan sampai nempel pada diri kita. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedelapan, dampak buruk dari kekafiran adalah al-hurmatu minal jannah. Ya, diharamkannya masuk surga. Ya, jadi ini kembali saya ingin menekankan, orang kafir itu kalau meninggal dalam kekafirannya masuk neraka berdasarkan janji Allah, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan tidak akan masuk neraka, bahkan haram dia mencicipi minuman makanan dia haram masuk surga, bukan masalah masuk neraka. Bahkan jangankan masuk mencicipi minuman, makanan, fasilitas surga itu pun tidak boleh, seperti sudah kita tegaskan di pertemuan sebelumnya ketika orang wanada ashabun nari di surah Al-A'raf, ya, ashabal jannati, ya, surah 7, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penduduk neraka mengatakan, kami kasih minum seteguk saja, kali makanan sedikit saja, apapun sisa apa misalnya, sisa-sisa apa. Apa kata penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin, tidak haram. Baik, dalilnya apa? Surah 7 ayat 40. Surah 7 ayat 40. Bahwa orang kafir, sifat kekufuran akan membuat orang diharamkan masuk ke surga. Surah 7 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tanda-tanda keberadaan kami, aturan-aturan kami, yaitu kafir namanya. Kadzdzabu, menolak, membohongkan, mendustakan, itu kafir, sama dengan kafir. Wastakbaru, bahkan sombong, sudah menolak, sombong, ya, karakter sombong, mengatakan aturan ini salah, tidak tepat, tidak relevan lagi Al-Quran, tidak relevan lagi hadis, kita akan kembali hidup di zaman Arab klasik kalau kita mengamalkan sunnah Rasul. Itu kesombongan.
Ajaran Islam tidak manusiawi, ajaran Islam tidak humanis, ajaran Islam tidak toleran, dan ajaran Islam radikal, dan seterusnya. Apa orang-orang yang begitu hukumannya? La tufattahu lahum abwabus samai. Bagi mereka tidak akan dibuka pintu langit. Ini nanti ceritanya cerita tentang kematian ruh orang kafir ketika dibawa. Para penduduk langit menolak dan mengatakan bau. Kalau tidak salah begitu. Kemudian ini garis bawahi, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Ya, jadi kalau kata Said Qutb, ini adalah taswir atas minat min ba'di at-taswir al-fanni fil Quran. Di antara bentuk penggambaran yang indah dalam Quran. Jadi Quran ini mengatakan orang kafir itu tidak boleh masuk surga. Bagaimana gambaran tidak boleh dan tidak mungkinnya? Seperti ada seekor sapi mau dimasukkan lubang jarum. Sapinya tidak dikecilkan, lubang jarum tidak dibesarkan. Dibesarkan nggak cukup. Saking mustahilnya. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jam. Baru kalau sapi sudah bisa masuk lubang jarum, baru orang kafir akan masuk surga. Itu gambaran indahnya bahasa Quran dalam memberikan gambaran-gambaran sehingga terbayang sapi masuk lubang jarum mustahil. Orang kafir masuk surga seperti kata sebagian orang yang menyesatkan, liberal, ingin mendakwahkan ketidakberagamaan dan bahwa agama itu sama saja sehingga tidak harus Islam dan sebagainya. Ya. Kita membayang seperti sapi masuk lubang jarum, mustahil. Orang kafir masuk surga seperti gunung masuk lubang jarum, mustahil. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Baik, nomor 9. Sepertinya kita akan sampai nomor 10. Jadi besok satu pertemuan lagi tentang dampak buruk dari kekafiran. Sababun li'adamil malja. Ya, jadi kekafiran itu adalah suatu sebab yang akan membuat dia tidak punya tempat kembali, tidak punya tempat berlindung. Ya, mau berlindung kepada siapa? Berlindung kepada manusia, manusia ini genggam oleh Allah. Ya. Maka lihat, ya, ketika kaum Ad atau kaum Samud dalam surah Ad-Dariyat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan apa? Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Mereka tidak bisa tegak dan tidak bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun. Kenapa? Karena tidak ada tempat berlindung. Kalau orang mukmin ada masalah, Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menyembahmu, hanya menyembahmu, dan aku hanya minta pertolongan kepadamu. Mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang kafir tidak ada tempat berlindung. Ya, maka ketika dia terjadi musibah, terjadi bencana, dia akan mengatakan, oh my God, Tuhan apa? Dia tidak punya Tuhan. Aslinya juga dia ateis, aslinya dia juga menentang aturan Allah, maka dia tidak punya malja, tidak punya tempat berlindung, tidak punya tempat bernaung, tidak punya tempat minta tolong. Itulah orang kafir. Suratnya, dalilnya surah 13 ayat 14. 13, 14. Surah 13 ayat 14. Surah Ar-Ra'du ayat 14. Surah 13, 14. Ar-Ra'du ayat 14. Lahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu da'watul haqq. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Garis bawahi apa? Walladzina yad'una min dunihi, dan orang yang berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak ada yang mau memenuhi mereka. Yang mereka juga minta kepada jin, jinnya digenggam oleh Allah, minta kepada setan, setan dalam kekuasaan Allah, dan seterusnya. Kecuali ini gambaran juga dari Allah, mustahilnya mereka mendapatkan perlindungan dan pengkabulan doa dari makhluk-makhluk kemusyrikan yang mereka berdoa kepada mereka, kepada
teman-teman kemusyrikan, kepada setan, kepada jin, kepada dan sebagainya. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu. Orang kafir yang minta kepada selain Allah, minta berlindung kepada selain Allah, laksana orang yang menengadahkan tangannya di atas air laut, dia berharap air laut naik ke atas. Ya tidak mungkin. Jadi ini juga penggambaran seperti tadi. Mustahilnya orang kafir masuk surga seperti mustahilnya sapi masuk lubang jarum. Mustahilnya dikabulkan keinginan dan meminta pertolongannya orang kafir seperti mustahilnya api air laut naik ke dalam tangan orang yang menengadah tangannya di atas. Ya, mudah-mudahan airnya naik. Air naik yang akan naik. Kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu, agar dia bisa meminumnya, wa ma huwa bibalighi, air itu tidak akan naik ke mulutnya atau ke tangannya pun. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, maka permohonan orang kafir itu fi dhalalin, kesesatan, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Baik, terakhir nomor ke-10. Al-kufru sababun li'adami qabuli aw li'adami naf'il infaqi. Al-kufru sababun li'adami qabul aw naf'il infaqi. Kekafiran adalah sebab pengorbanan harta apapun yang diberikan, bantuan apapun yang diberikan, semuanya itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Semuanya itu akan hangus karena dia tidak punya keimanan, dan ini sudah masyhur di kalangan kita. Ya, yaitu dalilnya surah 3 ayat 117. Surah 3 ayat 117. Dari mulai 116 sampai 117 ya, tapi contohnya dalilnya yang kalau ringkas adalah ayat 117-nya. Tapi sebenarnya alurnya dari ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulai hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Perumpamaan infaknya, pengorbanan harta yang dilakukan oleh orang kafir di kehidupan dunia seperti angin, ya, yang menebak kebun, ya, yang sudah kering, ya, hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, hancur semuanya. Jadi semuanya tidak akan ada artinya, laksana debu yang ditebak angin, laksana kebun yang sudah kering kerontang ditebak oleh angin yang keras, kebun itu habis, tidak akan ada artinya. Inilah gambaran indah dari Allah tentang tidak akan ada manfaatnya infak atau bantuan-bantuannya dari orang kafir untuk mereka, seperti kebun yang ditebak oleh angin, hancur, luluh lantah. Jangan berharap panen karena kebun itu sudah rata ditebak oleh angin yang keras. Demikian kita sudah menyelesaikan 10 dampak buruk dari kekafiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya akhiri, ada beberapa teman di Instagram dan di Facebook ada yang meminta tanya jawab. Ya, saya sampaikan di sini, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, dan jawabannya tidak saya jawab langsung saat ini. Jadi kalau pertanyaan hari ini, insya Allah silahkan tuliskan di kolom komen atau di inbox ke Facebook atau di WA ke WA nomor handphone saya yang sudah di-share di Facebook banyak. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah akan, kalau saya bisa jawab, akan dijawab untuk besoknya. Jadi saya punya waktu 24 jam untuk mencari jawabannya, sehingga jawabannya tidak tergesa-gesa. Kalau perlu dalil saya carikan dulu dan sebagainya. Dan insya Allah juga kalau itu pertanyaannya rutin dan bisa dijawab dengan hati-hati, insya Allah bisa kita kumpulkan, ya, tanya jawab itu dalam satu kumpulan tanya jawab, nanti bisa menjadi satu karya, satu warisan ilmu bagi generasi-generasi setelah kita. Jadi sekali lagi, untuk tanya jawab dipersilakan bertanya dalam kolom komen, baik di Facebook, di inbox, di Instagram atau ke WA. Nanti pertanyaan itu akan kita kumpulkan dalam satu file dan akan kita kasih jawabannya jika saya bisa menjawab. Kalau tidak, saya nanya orang lain, atau kalau saya tidak bisa jawab, saya akan sampaikan wallahu alam. Jadi biar
Saya tidak terlalu berat harus menjawab di saat ini, karena jangan dikira ya saya segala bisa atau seorang ustadz, seorang guru itu segala bisa ya. Dia sangat terbatas, perlu mempersiapkan dulu ya jawaban-jawaban, apalagi masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang perlu kehati-hatian dalam menjawabnya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.